menggunakan Python. Nah, tanpa kita sadari, sebelumnya kita udah belajar ya tentang algoritma. Masih ingat nggak apa fondasi dari berpikir komputasional? Ada empat fondasi dalam berpikir komputasional. Apa saja itu? Pertama, komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, sekarang pertanyaannya, algoritma itu apa? Apa Brian? Algoritma adalah rancang serangkaian langkah-langkah dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Iya, algoritma ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan dengan langkah-langkah tertentu, sudah tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari algoritma itu sudah kita terapkan. Contoh kecilnya saja, dari bangun tidur mau pergi ke sekolah, sudah ada tahapan-tahapan yang kalian lakukan. Pertama apa? Dari mulai start kita bangun tidur, kita lakukan ngapain? Yakin bersihkan tempat tidur dulu? Enggak lihat jam berapa ya? Iya kan? Nah, kita pasti lihat ngecek jam berapa ini? Ternyata masih jam 3 malam tidur lagi. Nanti bangun lagi, cek lagi jam berapa sekarang? Ternyata udah jam 7. Wah, ini hampir telat ini. Apa yang harus kita lakukan? Mandi lagi, kemudian menggunakan seragam. Kalau mau sarapan, masih sempat sarapan, kita sarapan dulu. Baru kita berangkat ke sekolah. Nah, itu sudah merupakan tahapan-tahapan dalam yang sudah struktur dalam menyelesaikan permasalahan kita sehingga kita sampai ke sekolah. Nah, sekarang selain tadi, apa contoh lain yang sudah kita terapkan algoritma itu? Dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya memasak. Apa lagi? Ya, menghidupkan komputer. Mungkin mau mengupload status, ya kan? Hari ini belum upload status nih, belum update status. Gimana? Tahapan-tahapan untuk update status juga ada langkah-langkahnya. Nah, itu juga termasuk dalam penerapan algoritma. Nah, jadi ini ya, algoritma itu adalah langkah yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini beberapa. Nah, sebelum kita masuk dalam bagaimana kerja kalkulator, Ibu ingin lagi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk kelompok, jadi kerja kita hari ini adalah diskusi kelompok, kemudian nanti baru kita praktekkan. Tugas kita nanti membuat diagram alirnya. Nah, Ibu ada, sudah ikut lagi. Silakan diambil satu-satu. Ini adalah potongan gambar. Baca teman-teman. Nah, silakan lihat kartu yang sudah kalian ambil. Ini adalah 1/4 dari potongan gambar. Gambar simbol dan
simbolnya di sini, ya. Oke. Nah, jadi tulis di sini nama simbolnya. Di kertasnya silakan tulis simbolnya apa. Dan kemudian tulis di situ apa fungsi simbol. Sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang siapa yang dapat simbol proses? Bentuknya seperti apa? Itu kan proses. Tidak. Proses bentuknya persegi panjang. Fungsinya untuk kalau proses tentu fungsinya untuk proses memproses input atau mengolah input sehingga menghasilkan output. Sekarang kalkulator. Nah, bentuknya seperti oval ya, oval. Fungsinya ya. Jadi terminator itu bentuknya oval, fungsinya untuk menentukan awal dan akhir dari proses. Yang bentuknya jajaran genjang. Input dan kelompok mana itu? Kelompok input, kelompok output. Jadi kelompok input dan kelompok output sama ya gambarnya. Nah, itu adalah sebagian atau beberapa bagian dari simbol-simbol yang kita gunakan dalam membuat algoritma. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nih, kalkulator tadi. Kalkulator itu fungsi apa? Menghitung baik penjumlahan, perkalian, atau pembagian. Nah, kita ambil yang sederhana saja. Kita mau menjumlahkan. Apa yang harus kita input? Angka pertama. Kemudian, apa langkah selanjutnya? Kita tekan tombol operatornya atau tombol tambahnya. Kemudian apa lagi? Angka kedua. Setelah angka kedua, maka kita tekan sama dengan. Pada saat kita tekan sama dengan, maka semua akan diproses dan akan menunjukkan hasil atau menghasilkan. Kalau kita buat program, sekarang kita mau membuat program. Seperti apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, kita buat dulu diagram alir. Diagram alir ini adalah salah satu penyajian algoritma. Ada juga dia menggunakan Casper ya. Jadi sekarang kita ambil fokusnya ke diagram alir. Nah, lihat diagram alir. Ini adalah terminator ya. Untuk start, end, mulai, dan selesai. Kemudian yang kita input, ini tentunya jajaran jenjang. Yang kita input adalah angkanya, baik angka pertama maupun angka kedua. Kemudian kita proses.
buat di kertas yang sudah dibuat nama kita. Buat diagram paralelnya sederhana. Kan kita udah ada contohnya ya, kan sederhana aja tuh. Mulai yang diinput apa? Kalau di sini yang kita input apa ini? Yang kita input. Kalau kita belanja mau melihat ongkos kirimnya berdasarkan apa? Berdasarkan berat. Nah, berarti yang kita input adalah beratnya. Berapa beratnya? Nah, setelah dapat beratnya baru diproses. Kalau 1 kilo, 10.000. Kalau 2 kilo, 15.000. Kalau 3 kilo, 20.000. Dari mana datangnya? Oke, nah, coba buat nih contoh simulasinya. 1 kilo, maka ongkirnya 10. Datangnya dari mana? Ini yang kata ya, rumusnya adalah proses ya. 10.000. Kalau 2 kilo, maka 10.000 tambah 5.000. Iya kan? 3 kilo, maka 10.000 tambah 5.000 tambah 5.000. Begitu seterusnya. Dilihat dari tabel ini, yang sama ya kan? 10.000-nya sama, berarti dia tetap ya. Kemudian lihat lagi, satunya ada 5.000, 5.000, 5.000. Yang membedakannya 5.000 pada berat 5 kilo dengan yang berat 4 kilo dengan yang berat 3 kilo, apanya yang berbeda? Kenapa dia berbeda? Nah, sekarang kalau seandainya beratnya 15 kilo, berarti berapa? 80.000 dapatnya dari 10.000. Nah, 14 ini datangnya dari 15 dikurang 1. Kita anggap 15 ini adalah berat. Ya. Berarti untuk rumusnya diproses, apakah rumus yang kita gunakan? Karena apa? Karena saat untuk proses ini kita mempertimbangkan, kita nggak tahu berapa berat yang mau diinput. Bisa jadi 5, bisa jadi 15, bisa jadi 10, bisa jadi 3. Jadi satu rumus menyelesaikan semuanya. Anggap aja kalau di matematika N ya. Kalau untuk N, nah berapa rumusnya? Silahkan buat diagram kalian. Tinggal itu tadi. Tinggal itu apa yang beda gitu. Dengan 80 berat dikurang 1. Masih kita kali? Kurung dulu. Kemudian kita kali 5.000. Maka outputnya cetak ya N selesai. Nah, nggak bisa ya? Untuk diagram sederhana ini nggak bisa kan? Nah, sekarang kita menerjemahkannya ke komputer. Kita beri instruksi kepada komputer untuk mengerjakan nih tugas kita ini. Sekarang kita pakailah kita menggunakan Python ya. Nah, untuk Python ini
Nah sekarang coba dulu akses Google Colab-nya. Kenapa? Kalau pakai Colab, apa yang sudah kita kerjakan dia akan tersimpan. Sementara kalau compiler itu hanya sekedar menguji coba saja, dia akan tersimpan. Oke, kita coba ini pakai Colab ya, silahkan akses Colab-nya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah tempat kita untuk menuliskan instruksi yang ingin kita berikan kepada perangkat kita agar dijalankan. Kemudian di sampingnya ini ada lambang claim. Ini untuk menjalankan setelah kita buat instruksinya, kita jalankan. Nah, di bagian atas ini ada tambah kode. Tambah kode kalau kita mau buat perintah yang baru, ya. Bisa kita tambah kode atau kita tambah teks untuk memberi penjelasan di bawahnya juga bisa. Kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh ini. Diagram alir ini kita buat contoh dulu. Dengan diagram alir seperti ini, pada metodenya simple aja. Yang kita input adalah angka 1, maka di Python-nya silahkan ketikkan angka _1. Nih, berapa angkanya yang mau dimasukkan? Angka _1 misalnya sama dengan 9. Enter. Angka _2 sama dengan misalnya 7. Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka. Kemudian outputnya adalah print hasil. Ya, kita coba jalankan. Nah, muncul ya. Kalau kita mau merambahnya, kita ubah lagi 8. Nah, nih. Jalankan. Nah, kalau seperti ini, tentu orang nggak akan menggunakan aplikasi kita. Karena apa? Karena ribet. Mau ngerubah, kita harus masuk ke program lagi. Mau dirubah lagi, masuk ke program lagi. Nah, gimana caranya supaya begitu dijalankan dia udah otomatis saja, nggak perlu ngerubah program. Nah, untuk itu ini kita ganti dengan input. Jadi untuk input itu bisa kita masukkan langsung di program, bisa juga kita input setelah program jalan. Nah, untuk memberi perintah agar inputnya kita masukkan setelah program jalan, maka kita tambahkan perintah input buka kurung. Supaya tahu nih apa yang mau dimasukkan, kita kasih tanda petik teksnya. Masukkan angka pertama. Supaya rapi pakai spasi. Coba kita jalankan. Nah, muncul ya. Masukkan angka pertama. Kita masukkan 5. Langsung 99. Padahal kita baru masukkan angka 5. Karena program kita ini udah 4. Otomatis kita ubah lagi. Masukkan lagi. Input angka 2. jalankan. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, muncul hasil. Mau dijalankan lagi, jalankan lagi aplikasinya, ulang lagi. Masukkan angka pertama, masukkan
buat programnya sesuai dengan diagram yang sudah Anda buat tadi. Nah, udah bisa semuanya ya? Makasih kan? Nah, yang pertama hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam membuat program yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pemberian apa? Pemberian variabel tidak boleh pakai spasi. Ya, jadi kalau kita misalnya mau buat barang-barang pakai berat underscore barang. Kemudian berarti kita sudah tahu ya. Contoh tadi Indra tadi udah buat programnya udah benar ya. Tapi ternyata waktu dijalankan hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ada kesalahan sedikit dalam pemberian apa tadi Indra? Nah, waktu outputnya yang dicetak bukan yang diproses, tapi yang dimunculkan adalah dipanggil yang lain. Kalau diproses tadi pakai ongkir, dicetaknya hasil. Jadi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi untuk itu kita harus lebih teliti dalam membuat program, benar-benar perlu diperhatikan. Nah, sekarang apa sih hubungannya diagram alir? Kenapa harus kita buat diagram alir dulu baru buat program? Kenapa nggak langsung program aja? Nah, kalau program kita sedikit memang gampang, program aja langsung. Bayangkan kalau kita mau masukkan yang pertama inputnya ini, ternyata nggak ada hubungan sama ini, kita pakai programnya yang lain nih, perintahnya yang lain. Kalau nggak pakai yang lain, banyak urutan langkah-langkahnya. Pada saat memeriksa cek, mau mengecek di mana letak kesalahannya atau mana yang mau kita perbaiki, kita akan lebih rumit kalau kita langsung buat program. Lebih aman kalau kita buat diagramnya dulu. Contoh, nanti kalian bekerja pada tim ya, sebagai tim. Baru setengah jalan kita buat program, besoknya lagi mau dikerjakan, kita nggak bisa datang. Sementara kita yang di awal kita yang buat. Teman setim kita gimana? Apa nggak bisa kerja tanpa kita? Kalau kita sudah buat diagram alirnya, ini alur kerjanya yang mau dikerjakan, mereka bisa lihat, oh ini baru sampai di sini. Bisa dilanjutkan. Apa yang mau dikerjakan lagi? Ini dia berikutnya, tahapan-tahapannya. Nah, itulah pentingnya membuat diagram alir, baru kita implementasikan ke program. Nah, komputer akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Tadi suruh contoh Indra aja, Indra lagi. Harapan kita tadi mau diminta ongkir, tapi Indra kasih instruksi hasil. Dia akan berpedoman pada apa yang diinstruksikan Indra, bukan apa yang diinginkan Indra. Oke? Nah, untuk
kita pengenalan mengimplementasikannya sampai di sini. Nah, jadi ini adalah sebuah tahapan. Selangkah lagi ini tahap awal kita untuk menjadi seorang programmer. Dari hal yang sederhana, segala sesuatunya pasti dari awal, dari nol, ya kan? Dari hal-hal yang kecil itu akan mempengaruhi kita untuk tahapan-tahapan yang lebih tinggi. Sudah terbiasa dengan harapan itu, belajarnya kita seperti ini bisa mengubah cara berpikir kita. Cara berpikir kita lebih sistematis. Nah, di sini Anda sudah tahu bahwa komputer itu bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau pemrogram. Bukan kita yang diinstruksikan, tapi dialah yang kita instruksikan. Dan kita bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita sudah merupakan calon dari si pembuat teknologi, si pemberi solusi. Mungkin sekarang, kalau bayangkan ya, pada zaman dahulu, kita nggak punya komputer, kita kalau mau nyetrika, ibu masih ingat dulu, setrikaan nggak ada. Pakai apa? Pakai arang. Ya, pakai arang dulu, masukkan setrikaan, taruh di atas daun supaya dia nyala. Nah, baru dipakai. Kalau terlalu panas, kayak bisa gosok. Nah, kemudian diciptakanlah dari hal-hal yang kecil, mungkin dari kendala kecil, maka akan berpikir, oh gimana sih solusinya? Nah, ibu harapkan nanti juga seperti itu Ananda dengan hal yang kecil ini bisa terpikirkan, oh ide mau membuat ini seperti apa, ya. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita refleksi sebentar ya. Refleksinya adalah kita silahkan keluarkan HP-nya. Bawa HP kan? Oke, kita mulai. Nah, apa fungsi utama dari diagram Alir? Oke, kita lihat siapa yang tercepat. Variasi. Oke. Pertanyaan kedua. Simbol berikut yang berfungsi sebagai proses dalam diagram Alir adalah. Oke, meningkat 15 yang benar. Soal ketiga, simbol belah ketupat digunakan untuk menunjukkan akhir dari sebuah proses. Benar atau salah?